Oke. Selamat sore, kembali lagi dengan kita di mata kita. Hari ini seperti biasa, pastinya kita akan memulai jalan-jalan. Tapi kalau ini mau nongkrong di inilah, kita mau ke coffee shop aja. Kopi shop ya. Soalnya kita jalan-jalan mulu. Tahu Kita dari kemarin jalan belanja mulu. Nggak punya duit aja belanja belum. Iya. Tonton makanya biar punya. Kita mau kemana? Katanya gosip kopi shop. Ya kopi shop mana? Biasa di sini ya, Geraha deket. Ayo udah. aja gue ikut. Tapi emang nggak digerebek sama satpol pp ya? Kenapa sih? Emang kenapa? Itu yang dilarang. Ini covid ini ngeselin aja. Kalau gue pernah nonton video ini, corona ini ngelunjak Corona ya. banget. Emang kalau nongkrong gitu di Nggak boleh sekarang. Itu kan antisipasi yang diberikan pemerintah. Lu nggak paham lu. Emang lu mau kena corona? enggak, masalahnya gue belum nongkrong kan dari kemarin sama kalian juga. Iya belum ya. Ya, janganlah. Kalau kita bisa menghindari kita, keramaian ya? kalau bisa kita hashtag di rumah aja. Iya Sebagai bukti perbantuan kita terhadap media. Iya Gitu kan, atau lagi polisi dan lain sebagainya gitu. Jadi hashtag di rumah aja. Iya sih sama, tapi selama ini gue di rumah aja. Iya. Dari dulu juga gue di rumah aja. Kalau covid ini sekarang udah berapa cep sih? Positif 638 kalau nggak salah, atau 600, ya sekitar 600-an deh. Harus lebih lah ya. 600 lebih. Itu yang udah Banyak. positif itu. Itu positif. Oh. Dari sekitar sampel itu berapa ya? 1000 lebih. 1500 lebih banyak. Sampelnya banyak yang positif 600 sekian. Parah berarti Indonesia ya. Parah. Itu di Jakarta doang atau udah seluruh di satu Indonesia? Ya, tapi terbanyak tetap di Jakarta, kedua di Banten. Ya dekat-dekat kita lah. Salah ya. Gitu. Kemarin Pondok Aren. Iya. Kemarin. Emang ada Makanya gue tanya deh, di lingkungan lu gimana sih menghadapi corona ini? di lingkungan gua. Kalau di lingkungan gua sih tetangga gua sih pada nutup diri. Maksudnya ya jarangan ada yang belanja ke mana, ke warung-warung itu ada, cuma sekarang udah biasanya di depan banyak ibu-ibu nongkrong, ibu-ibu pada ngerumpi kan biasa gitu kalau kampungan mah. Nah ini udah nggak ada sekarang, udah jarang. Katanya wah takut corona. Kalau gua mah kan ya udahlah, orang gua juga hari-hari gua di rumah kok. Corona sekarang menakutkan ya. Buat Iya, makanya. ibu rumah tangga ya. Semua Pada kayak kakak gua sendiri ke trigger juga. Wah lu pulang dari luar cuci tangan. Jadi pada parno ya. Udah. Ya. itu PR-nya sih. Ya, walaupun corona ini membahayakan, tapi kita coba untuk antisipasi ngikutin anjuran pemerintah, tapi tingkat parno yang terlalu tinggi juga nggak baik sebenarnya. Baik sih. Nggak baik. Jadi ya kita antisipasi boleh, tetap parno yang berlebihan ya hindari juga. Jadi gua kerja di Petamburan, salah satu ya padat lah daerah sana, perkantoran dan lain sebagainya itu padat. Gua beli makan di tempat nasi padang, Iya. itu orang lebih milih ngantri di luar. Ngantri di luar dalam artian dikasih space. Itu ngantrinya di luar beneran. Sebenarnya nggak di luar benar, karena space yang terlalu banyak itu, jadi ngantrinya sampai luar. Oh mungkin karena pada menjaga jarak gitu kali ya. Ya sebenarnya nggak salah, cuma gimana ya, menurut gua itu agak sedikit berlebihan kalau nyampe keluar. Mendingan lu cari tempat lain gitu kan, atau mungkin space-nya jangan terlalu jauh. Itu jauh banget sih, serius. Iya weh. Ya benar, pemerintah juga nganjurin kan ya, coba jaga jarak, tapi yang normal gitu loh. Normal lah ya. Iya, yang normal. Jangan terlalu kayak jijik gitu jatuhnya. Iya, kan. iya, benar, Malah itu, kayak malah jijik. itu belum termasuk dia positif atau enggak ya kan. Ya, Namanya di masyarakat ya kan. Mm-mm. Kalau kita ngantri terlalu jauh kan, kayak kita nih misalkan bertiga nih ngantri nih misalkan, terus kita jauh-jauhan kayak orang jijik kan nggak? Ya kan, kita harus kita hindari ya. Berarti kenanya kayak orang musuhan. Iya, ya. kalau kita kenal satu sama lain. Ya lu boleh antisipasi dengan safety lu ya, mungkin pakai masker silakan, pakai hand sanitizer silakan gitu kan. Cuma bukan kayak orang yang jijik. Cuma satu kemudahan. Kemudahan ya. Oh, kemudahan. Oke. Tapi gua biasanya dari kosan ke kantor itu 1 jam. Nah, itu Sekarang gua mau cuma nanya. 35 menit. Udah, bagus Karena jalan. lancar itu. Bener-bener lancar. Nah, gue penasaran sama lu Jak di bandara. Iya. Bandara itu kan salah satu tempat yang pertama ditutup banget Iya. sama Menteri Perhubungan, sama Menteri Luar Negeri gitu kan. Nah itu. Selama lu kerja gimana? Jadi gini nih, masalah corona kan dari awal pas di Wuhan ditemukan ya. Pokoknya efeknya ke bandara parah dah cuy. Malah. Apalagi pas udah Menteri Perhubungan dan
presiden kita udah ke sana ya kan, udah ke bandara juga, itu bandara udah turun drastis, masalah ekonomi di situ juga udah turun drastis. Terus dari pihak penumpang juga jadi khawatir naik pesawat. Jadi pesawat sekarang kalau dicek di maskapai manapun turunan penumpang pasti ada, Sampai disubsidi gue sampai subsidi ya kan dari pemerintah langsung. 30% kalau nggak salah. Iya. Tapi ada pesawat yang terbang. Ada tiap harinya, cuman tiap hari itu masih menurun Pasti penumpangnya. Iya. Paling satu pesawat bawanya cuma Paling 5 orang. enggak 5 orang mau ngapain? Ini kan dia penumpang turun naik. itu naik beca aja. 5 orang. Ya kan kali namanya Iya. menurun kan kali aja. Saking banyaknya pesawat kan gitu. Tapi tingkat safety-nya gimana sih untuk Kalau safety pegawai-pegawai? sih, dari safety sih dari perusahaan juga udah pada pakai APD segala macam kalau misalkan kita mau APD apa tuh APD? alat pelindung diri buat Oke. safety kita lah. Buat kita misalkan nih ada di divisi gua kan ada cleaning service-nya ya kan. Di cleaning service-nya nih pakai APD segala macam. Terus kita sebelum kita masuk ke namanya apron disebut lapangan juga kan, itu parkir pesawat disebutnya. Jadi tuh kita dites dulu nih tekanan suhu kita masuk nggak nih. Oh, yang pakai tembakan. Nah, itu bener nembak beneran nih. Itu benar. Jadi pas gua masuk kemarin nih ke bandara nih, itu sekarang udah diadakan seperti itu. Misalkan gua masuk nih 38 derajat tuh. Gua berarti gua panas dong, demam. Itu dari pihak dari Angkasa Pura langsung itu dilarang masuk kita. 35 36 nah. Gue biasanya 42. Itu namanya lu udah step gitu ya. Untuk tingkat rumah sakit di atas 37,5 itu udah diwaspadai. Jadi Oh, berarti lu 38. Oh, lu lebih dari 0,5 kan. 38. Makanya itu kemarin kan gua juga cepet parno cup. Jadi pas gua habis dari kantin nih, habis istirahat ya kan jatuhnya. Gua masuk lagi ke kantor gua tuh, lewat pintu karyawan ya kan. Gua masuk pas gua ditembak tuh di scan ya kan. Itu suhu gua 38,2. Suges. 38. Itu langsung suges dong parno ya kan. Bisa apa gua kena corona nih kan. Enggak, ternyata gua habis itu gua buru-buru lah, bersih lah gua cucian segala macam. Jaga safety dulu sama teman-teman gua. Pokoknya teman-teman gua jangan deket-deket gua dulu nih kata gua. Pantas kemarin ngilang. Diri, ya kan. Makanya gua ituan dulu lah. Pantas kemarin ngilang tuh dia. Ya, jadi gua pikirin tuh, wah, gimana nih ya kan. Pas gua cek lagi tuh pas pintu keluar. Gua cek lagi pas gua keluar kan, gua minta cek lagi sama petugasnya, "Pak, saya tolong di scan dong, Pak." Ya kan. Scan, alhamdulillah turun langsung tuh gue drastis dari 37 sih masih 37,1 lah. Lumayan di bawah ini. Di bawah batas lah. Ya turun 0,4 lah. Ya, cuma gini, kadang-kadang permasalahan sekarang itu saking orang itu parnonya ya. Orang bersin aja, orang batuk aja. Kita jauhin benar, bukan berarti langsung menjas lu corona. Iya. Jadi kayak terkesan Stigmanya gitu ya? stigma corona itu lebih buruk daripada ya, tanda kutip HIV gitu Iya, kan. sih, Jadi benar. gue takutnya gini, ketika nanti hal ini sudah berlangsung larut gitu kan, orang yang terkena corona itu malah jadi ada dampak sosial yang dirasakan gitu. Iya, kayak yang kemarin tuh yang ada kabar orang meninggal disangkut pautinnya sama corona, mati gara-gara corona. Padahal matinya gara-gara apa? Sakit jantung. Ya maksudnya stigma corona ini kan jadi dibangun seperti hal-hal yang harus dihindari. Orang yang udah sembuh dari corona apakah harus dihindari? Kan enggak. Enggak. Karena kan itu penyakit corona sebenarnya penyakit flu biasa nih. Ya kan yang Cuma tingkat dari penyakit bakteri ini mudah berkembang biak ya kan. Pokoknya jarang-jarang ini dah Cuk ya. Kenapa sih? Ya kan corona suka sekarang bukannya kita menciptakan corona ya. Tapi banyak orang yang melebihkan cuy. Iya sih, banyak. Jadi masyarakat pada ke-trigger itu jadi pada takut, wah ini corona, ntar Iya, benar. sana corona, wah jangan keluar rumah ntar corona. Maksudnya lu itu ikutin anjuran pemerintah itu cukup. Seperti lu keluar rumah sesuai kebutuhan lu aja, misalkan beli makan, lu balik lagi ke rumah gitu kan. Nggak banyak-banyak nongkrong, lebih bersih gitu kan. Itu lebih cukup. Jadi nggak usah memandang stigma negatif terhadap corona ataupun pasien yang sudah sembuh dari corona sampai dia itu terkena dampak sosial. Pokoknya maksudnya kita harus hindarin itulah juga. Itu parno-parno yang berlebihan lah menurut gua hal seperti itu. Kita ikutin anjuran pemerintah udah cukup. Kayak gue disuruh cuci tangan setiap hari sampai lupa cuci kaki. Itu ada itu.
ada ambil kaki ya. Iya, kaki baru belok. Itu ada. Cuci tangan aja, cuci kaki nggak usah. Tapi tadi lucu sih. Apa? Gua yang tadi jadi gua jauh habis jemput Jaki terus Iya, benar. ke rumah kakak gua gitu. Disemprot gua sama Jaki pakai hand sanitizer. Bener. Iya. Disemprot. Disemprot sama kayak dipandin hand sanitizer gitu. Yang ini yang pakai disinfektan gitu. Oh, enggak juga, itu berlebihan. Iya. Gua disemprot Pakai gini. semprot gitu. Oh, disemprot doang. Nah, Kira Nah, itu pakai iya. disinfektan gitu. Mandi. ya apaan itu. Menurut gua itu ya antisipasi yang nggak terlalu berlebihan, nggak apa-apa kayak gitu kan. Gua dari Jakarta nih terus ke kosan, anak kosan bilang, lu jangan ngopi dulu sama gua lah gitu kan. Itu kan berlebihan menurut gua. Itu namanya ngejat saat. Iya. Mentang-mentang gua dari Jakarta gitu kan, walaupun penyebaran terbesar tapi kan enggak gitu juga. Iyalah, benar lah. Itu namanya Pemerintah kan udah mengantisipasi itu semua. Mudah-mudahan gua selamat terus. Iya. itu namanya ngerendahin harga diri. Itu parno berlebihan. Hindarin ya, Oh, hindarin dah. Pokoknya buat teman-teman nih yang nonton kita nih nanti nih. Kalau bisa nih kita aktivitas kita nih biasa aja nih, tapi jangan menyepelekan juga, bahaya ya Iyalah. kan, karena sesuatu ini kan karena wabah nih. Kita juga nggak tahu kan kita pandemi ya katanya. Ada gejala-gejala tertentu ya kan? Iya, ada gejala. Ada prosesnya juga. Misalkan kalau kalian juga nih misalkan udah ngerasa gejala corona nih ya kan. Ya, bawa ke rumah sakit Mau ke rumah sakit ya kan, paskes ya kan. Pokoknya intinya ke situ dah. Pokoknya jangan menyepelekan hal ini dah intinya. Iya, Ya kan? Terus kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang bagaimana sih antisipasi, kita taruh linknya di sini. Ya, nanti kita Nah, kita taruh linknya di sini. Iya. Jadi coba kalian untuk baca apa sih yang harus kita lakukan gitu. dari anjuran pemerintah seperti apa, anjuran Jangan WHO dijadiin segala tempat macam. bercanda deh. Jangan. Gitu. Antisipasi boleh tapi jangan ngajak-ngajak orang untuk biar trigger bikin ketakutan lah. Iya. Ya kan? Ketakutan masyarakat kan Takutin nggak baik lah ya. juga, iya. Jadi biasa aja tapi tetap mencegah. Ya, karena Kominfo juga bilang kan, setiap orang yang buat berita, informasi, menyebarkan informasi gitu kan, yang menakuti masyarakat itu ada hukumnya loh sekarang. Iya. Kita pokoknya ada yang berita hoax itu. Berita hoax ditangkap-tangkepin gitu kan. Jadi teman-teman jangan, ya kalau bisa ayo kita lawan bareng-bareng, Iya. cuman ikuti apa yang sudah ada atau apa yang berita benar tersebar gitu kan. Ya, itu kita share gitu kan. Kita ikutin supaya kita membangun stigma melawan corona ini dengan baik dan benar. Gitu kira-kira. Berbagi tips aja. Apa? Yes. Yang penting kalau itu jaga kebersihan, minum air putih yang banyak, jaga kebersihan. Misalkan keluar dari rumah, pulang kalau bisa langsung mandi, pakai air hangat. Setelah itu jangan lupa minum air putih yang banyak. Kalau bisa ada waktu, usahain olahraga. Ya olahraga 2 menit 3 menit lah. 3 menit lah ya. Iya, jaga pola makan. Yang penting daya tahan tubuh meningkat, jangan kecapean, Ya, ya. jangan begadang. Alhamdulillah video ini Tias bermanfaat. Nggak, itu emang seperti itu. Benar-benar Masih emang seperti begitu. itu ya? Iya benar. Karena gue merasakan sendiri. Tips dari gua, mungkin dari kalian berdua sih nggak tahu. Kalau dari gue sih yang misalkan nih buat kalian bandara jatuhnya pokoknya yang kerja walaupun yang gimana ya kan, kita harus mewaspadi apa yang kita sentuh nih. Pokoknya jangan terlalu banyak kalian sentuh apapun di sana ya kan. Intinya misalkan kita habis ke toilet nih, ya kita cuci tangan lah segala ya kan, cuci tangan udah, kita jangan sentuh apa-apa ya kan, karena di bandara itu rentan sekali masalah corona ini kan. Ya. Karena pintu masuk dari situ awalnya kan, baru menyebar kemana-mana lah. Jadi kita harus mengantisipasi diri kita sendiri dulu lah, baru mikirin orang lain gitu sih. Ya sih. Yang penting jangan menyebabkan penyebaran itu Iya. luas. Ya, Jadi gini, untuk yang merasa kuat gitu, jangan so deh. ya jangan sok-sok barbar. Gua nggak demen sama orang-orang yang sok-sok barbar. Iya. Beneran. Jadi Beneran gini, itu gua nggak seneng banget. walaupun diri kalian itu merasa kuat, kebal imun gitu loh, kalian nggak kena, atau mungkin kalian nggak sakit corona, tapi nggak tahu kan apakah di tubuh kalian ada virus corona atau enggak, ada virus corona atau enggak Nempel, gitu bakteri kan. segala macam. Walaupun kalian nggak kena atau dalam artian nggak sakit virus corona itu gitu loh, tapi kalian bisa jadi wadah penyebaran gitu. Maksudnya ya no problem lah, kalian merasa kuat, ngerasa hebat gitu kan, tetap bersih, tetap jangan banyak interaksi. Jangan nyepelein lah intinya. Intinya itu. Nyepel kalau
Pokoknya kalau kalian dari mana-mana nih usahakan kita cucian dulu lah baru kita bercengkrama sama keluarga kita ya kan. Iyalah, Oke, seperti itu sih buat teman-teman nih. udahlah udah cukup lah sampai 600 aja lah, jangan sampai naik lagi lah. Ih, serem ya kan. Udahlah. Dampaknya kemana-mana soalnya. Masalahnya rumah sakit udah nggak nampung, seriusan. Dokter yang di sini cuma ada beberapa doang. Iya, kita bantu tim medis juga kan. Iya, tim medis tuh nggak sebanyak 600 itu juga, enggak. Cuma beberapa doang. Dalam Nggak satu rumah sakit ya. Iya, makanya ruangan pun juga nggak bisa nampung semuanya. Iya. Makanya sampai dibikin Wisma Atlet itu jadi rumah sakit. Sakit darurat ya. Iya, udahlah cegah bareng-bareng lah. Ngapain coba? Kasihan pemerintah, pusing beneran dah. Kita ngebantu pemerintah. Iya, kita sama-sama topang menopang aja, bener ya? Bener. Ya, topang menopang lah, saling bantu membantu lah. Iya. Udahlah, Ini kalian. dia benar-benar hebat bagi gua. Ya, Pokoknya gimana? hashtag di rumah saja ini dia banget. Iya, semangat ya. Oke, karena- dia banget nih. Pokoknya top konten kali ini nih pokoknya dia banget ya. Karena gua adalah kaum rebahan. Ya, jadi dia pokoknya kalau buat tips-tipsnya pokoknya dari dia dah. Jarang-jarang kan pemerintah menyuruh kaum rebahan itu untuk merdeka. Oh iya. Ah, ini saat-saatnya merdeka untuk kaum rebahan loh. Ya. Ya kan? Di rumah aja. Iya. Benar. Biasanya di rumah aja lu diomelin sama lu, sekarang disuruh. Yang hanya perlu di rumah aja. Iya, ya kan? bener. Bener. Itu merdeka. Senang gua. Ya tadi kan kita sampein beberapa Tips. beberapa hal gitu kan, kayak Antisipasi. jangan terlalu parno, Iya. lu antisipasi silakan, cuman ikutin anjuran aja, jangan buat stigma yang bikin orang yang positif corona itu kena dampak Dampak sosial sosial. gitu kan. Coba bangun paradigma yang positif untuk melawan corona ini. Ikutin anjuran. Kita akan taruh linknya untuk ikutin anjuran. Pokoknya poinnya ada di sana. Gitu. Statement penutup? Ya, boleh saya ulang. Sama-sama untuk antisipasi untuk kalian. Ini sih kita sharing aja sama kalian Kita nih. ngehimbau kalian juga. Ayolah kita bantu. Jangan sampai kita Tambah tertular. terus ya kan, kasihan. Kasihan ya kan? yang medis segala macam, keluarga juga kasihan juga. Saya selalu ada kata-kata mutiara. Iya, Cuma iya. sekarang berbau pantun Ada. untuk para sepasang pria dan wanita. Anjay. Nah, untuk yang mencoba, ya, buat yang mencoba. Jadi gini, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Iya. Cepat-cepat lu ajak si ke hulu. Biar si tidurnya nggak kesepian. Begitu kira-kira. Gak patah kita udah sampai sini aja lah. Iya. Besok kita terusin lagi jalan-jalan lah. Udah mau nyampe di tempat kopinya. Iya. Sip. Jangan lupa tonton ya. Ya, jangan lupa, jangan di subscribe juga nggak masalah. Yang penting nonton. Oke. Ambil ilmunya. Terima kasih. Selamat sore.